نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang muslim berbicara tentang sejarah peninggalan Islam, maka yang terfokus dalam benaknya adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dahulu pernah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sejarah yang tercatat, semua sejarah yang tertulis, dan semua sejarah yang terkenang tentang sejarah Islam itu muaranya kembali kepada satu perkara, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sejarah yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, di semua peperangan, di perang Badar, di perang Uhud, perang-perang yang lainnya, itu semua dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibikin pula ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti ibadah haji misalnya. Itu semua dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa'adzin fin nasi wa bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berserulah kepada seluruh manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi haji di antara salah satu sejarah yang pernah ditorehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan untuk seluruh umat Islam dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tujuannya hanya satu, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Dia keluarkan seluruh uang yang pernah dia kumpulkan, seluruh uang yang dia siapkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam rangka pamer atau dipuji orang atau ingin dilihat orang, akan tetapi dia melaksanakan ibadah haji itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serulah manusia itu untuk mengerjakan ibadah haji, maka niscaya mereka akan datang kepadamu wahai Muhammad dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, ya, yang datang dari segala penjuru yang jauh dari permukaan bumi itu. Dan ini terbukti seluruh manusia dari berbagai belahan dunia
mereka datang di musim haji dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun status dan jabatannya, setinggi apapun pangkatnya, mereka di sana sama pakaiannya, memakai pakaian ihram 2 lembar, setinggi apapun pangkat dan jabatannya. Dan mereka di tempat itu, di waktu itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan bagian dari syariat, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Haram itu ada namanya Safa dan Marwah, itu dahulunya bukit, dan di luar dari lingkup Masjidil Haram, Bukit Safa dan Bukit Marwah disyariatkan untuk tawaf atau keliling Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, sebagaimana mereka melaksanakan tawaf di Ka'bah. Safa dan Marwah di antara peninggalan sejarah Islam yang pernah ditorehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus naik ke Safa, setelah itu turun, naik lagi ke Marwah, terus seperti itu sampai selesai. Itulah yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan bagian dari syariat atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau dia berumrah, fala junaha alaihi ay yatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, yakni di antara Safa dan Marwah. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hatinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallati bi Bakkah mubarakan." Sesungguhnya rumah pertama kali yang dibangun untuk seluruh manusia, rumah itu dibangun, manusia datang kepadanya, kemudian mereka tawaf di situ. Disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Baitullah di Bakkah. Bakkah itu adalah nama lain dari kota Makkah. Nah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Dan semua perkara ini masih kita lihat sampai sekarang. Dan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah tersebut, itu semua dalam rangka mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Islam yang seperti apa? Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dalam artian umum, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam dalam artian yang umum, yang merupakan agama seluruh para nabi dan rasul. Islam yang seperti apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, penyerahan diri seorang hamba, tunduk dan dia serahkan dirinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dia tidak serahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ketika dia bertawakal, dia tawakal kepada Allah. Ketika dia meminta pertolongan, dia minta tolong kepada Allah. Ketika dia dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa mintanya hanya kepada Allah.
bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Islam itu adalah al-inqiyad, ketundukan seorang hamba dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ada batasannya. Ada batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala batasi untuk kita. Tidak boleh hidup semau-mau kita. Bapak kenapa enggak sholat? Ya mau-mau saya Ustaz. Enggak boleh. Kita harus sholat karena itu batasan Allah. Hidup di kehidupan dunia ini ada aturannya. Siapa yang mengatur aturan itu? Dialah sang pencipta alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk, kita harus taat kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita langgar batasan-batasan itu. Dan di antara perintah terbesar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya adalah perintah mentauhidkannya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan haji bagi mereka-mereka yang mampu, menunaikan zakat bagi mereka-mereka yang memiliki harta, dan syariat-syariat Islam yang lainnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita katakan, ya harta saya mau keluarkan zakatnya, ya mau saya. Tidak boleh. Dia harus keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Itulah ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ditentukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Artinya apa? Seorang muslim adalah seorang yang sangat anti terhadap perbuatan syirik kepada Allah. Kenapa? Karena perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah. Dan perbuatan syirik itu bisa membatalkan keislaman seorang hamba, bisa membatalkan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Kenapa mereka dikatakan zalim, jemaah? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika seorang hamba dia berdoa, dia meminta, dia bertawakal kepada selain Allah, dia berdoa umpamanya di kuburan, dia minta kepada penghuni kubur, itu dia berdoa kepada selain Allah. Sedangkan Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Artinya tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ketika seorang hamba berdoa kepada selain Allah, berarti dia telah palingkan ibadah kepada selain Allah, alias dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Dan ini tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang muslim yang beragama Islam adalah orang-orang yang anti terhadap perbuatan syirik dan para pelakunya. Islam yang seperti inilah yang dibawa oleh para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala yang mengajak manusia, pertama untuk mentauhidkan Allah, yang kedua untuk taat dan tunduk kepada aturan Allah, yang ketiga untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka seluruh sejarah peninggalan Islam itu muaranya kembali kepada satu perkara. Semua sejarah-sejarah, bahkan situs-situs sejarah Islam yang mungkin masih ada sekarang, itu semuanya kembali kepada tauhid. Seluruh perjuangan yang pernah diperjuangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, mereka korbankan waktunya, mereka korbankan tenaganya, bahkan mereka korbankan jiwa dan raga mereka untuk agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seluruh sejarah itu dalam rangka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada klaim atau dakwaan yang mengatakan ini merupakan sejarah Islam, ini merupakan peninggalan Islam, ternyata dalam situs-situs sejarah itu mengandung perbuatan syirik kepada Allah, maka kita katakan itu bukan bagian dari ajaran Islam. Ilmu kebal contohnya, banyak orang mengatakan itu adalah ilmu putih, itu adalah ilmu dalam Islam yang boleh dan sah-sah saja untuk dipelajari. Subhanallah, Islam tidak pernah mengajarkan ilmu kebal. Islam tidak mengenal yang namanya ilmu kebal. Kenapa? Jika seandainya ilmu kebal itu merupakan bagian dari ajaran Islam, maka sudah pasti Rasulullah SAW adalah orang yang paling pertama kebal. Dan terbukti, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita yang tercinta SAW itu terluka di perang Uhud, pecah giginya, berdarah pelipis matanya. Hampir 70 orang para sahabat Nabi SAW yang tewas mati syahid di perang Uhud. Bahkan paman beliau yang digelar dengan Asadullah, singanya Allah, prajurit yang paling perkasa di medan perang, yang orang-orang musyrikun kalau mereka tahu di situ ada Hamzah bin Abdul Muttalib, maka akan bergetar jiwa mereka. Wafat di perang itu, mati syahid di perang itu. Mana kekebalannya? Tidak ada, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di zaman kita sekarang banyak manusia-manusia yang mengklaim ini adalah sejarah peninggalan Islam, ini adalah sejarah peninggalan Islam. Ternyata ketika kita menggali dan melihat, ternyata Islam berlepas diri dari sejarah-sejarah peninggalan itu. Maka Islam yang kita inginkan, yang kita maksud di situ adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana asalnya? Di negeri yang diberkahi sekarang, Makkah dan Madinah. Disitulah sejarah peninggalan Islam. Jika kita ingin melihat kemurnian Islam, bukan di tempat lainnya. Itu asalnya. Mungkin ada di tempat-tempat lain yang pernah didatangi oleh para sahabat Nabi SAW, tapi inti asalnya adalah yang berada di kota Mekah dan di kota Madinah. Asal kota Nabi dan tempat hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin belajar Islam, kalau kita ingin mendalami Islam, kita ingin mengamalkan amalan Islam, lihat amalan orang-orang yang ada di sana. Mereka mewarisi amalan Islam yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apapun, dari manapun negaranya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, kalau dia beragama Islam, maka kiblatnya adalah di Mekah. Kita orang-orang Indonesia, kiblat kita dalam beragama Islam adalah di Mekah. Ketika kita sholat, kiblat kita ke Mekah, karena di situlah sumber Islam. Sejarah peninggalan Islam terbesar dan terbanyak itu masih ada di kota Mekah dan di kota Madinah. Bukan Islam-Islaman yang dibuat-buat oleh manusia-manusia belakangan. Walaupun mereka mempropagandakan Islam-Islam yang dibuat-buat, Islam-Islam yang baru diada-adakan, maka seorang muslim yang cerdas akan kembali kepada fitrahnya. Islam yang hakiki, Islam yang sebenarnya, Islam yang asli adalah Islam yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan sejarahnya masih
tertoreh dan tercatat di kota Makkah dan di kota Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu mengamalkan amalan soleh sehingga kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ridhonya kita masuk ke dalam surganya. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma irḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana ya arhamar rahimin faghfir lana ya arhamar rahimin faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Fi musallah.